Dalam video ini akan dibahas mengenai pelanggaran kode etik profesi advokat. Kasus yang diambil adalah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat Muslim Amir Sarjana Hukum yang dilaporkan oleh teman sejawat advokat yaitu Dr. Yudi Krisman Sarjana Hukum Magister Hukum kepada Dewan Kehormatan Daerah Pradi Pekanbaru. Advokat Yudi Krisman bertindak sebagai kuasa hukum dari keluarga korban meninggal dunia yaitu Mas Rizal atas kematian anaknya akibat dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru. Sedangkan advokat Muslim Amir bertindak sebagai corporate lawyer dari Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru. Mas Rizal sebagai ayah kandung dari korban meminta advokat Yudi Krisman untuk memperjuangkan hak-hak hukum bagi Mas Rizal atas kematian anaknya. Bahkan, advokat Yudi Krisman memiliki rencana untuk menggugat pihak Rumah Sakit Aulia Hospital. Dalam perjalanan kasus, muncul advokat yang bernama Muslim Amir sebagai corporate lawyer dari Rumah Sakit Aulia Hospital. Terhadap kasus ini telah terjadi 3 kali pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Yudi Krisman mewakili keluarga korban, dan pihak Muslim Amir selaku kuasa pihak rumah sakit. Namun, ketiga pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan damai. Kemudian, tidak lama setelah pertemuan antara kedua belah pihak tersebut, Yudi Krisman mendapatkan surat pemutusan kuasa sepihak dari pihak keluarga Mas Rizal. Pihak Yudi Krisman menduga bahwa pemutusan kuasa tersebut atas inisiator dari Muslim Amir. Dugaan tersebut dapat muncul karena ada kejanggalan terhadap penerimaan surat pemutusan kuasa, yaitu yang pertama, Yudi Krisman mendapatkan surat pemutusan kuasa tersebut melalui ojek yang diantarkan ke kantor law firm Yudi Krisman di Jalan Kartama, Pekanbaru. Yang kedua, tanggal surat perdamaian antara Mas Rizal dan pihak rumah sakit mendahului penerimaan surat pemutusan kuasa kepada Yudi Krisman. Dasar prinsip dan norma etika yang dilanggar oleh Muslim Amir adalah mengenai hubungan dengan teman sejawat. Muslim Amir tidak menghormati teman sejawat dengan melakukan perampasan klien. Muslim Amir melakukan perampasan hak-hak dari Yudi Krisman sebagai advokat dari keluarga korban. Advokat Muslim Amir terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Pasal yang dilanggar adalah pasal 3 huruf D yang berbunyi advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat, dan pasal 5 huruf A yang berbunyi hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Laporan pelanggaran kode etik dalam kasus ini dimulai dengan pengaduan secara tertulis oleh pihak pengadu, yaitu Yudi Krisman, kepada DKD, Dewan Kehormatan Daerah Pradi Pekanbaru. Selanjutnya, DKD memberikan surat pemberitahuan penerimaan surat pengaduan kepada pihak teradu, yaitu Muslim Amir. Pihak teradu memberikan jawaban pengaduan selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya surat pengaduan tersebut. Setelah melewati proses tersebut, DKD akan menetapkan hari sidang dan melakukan pemanggilan terhadap para pihak. Pada hari sidang, DKD akan menjelaskan tata cara persidangan dan para pihak akan memberikan alasan dan jawaban pendirian masing-masing serta pemeriksaan terhadap bukti dan saksi yang ada. Di dalam persidangan pelanggaran kode etik terdapat majelis Dewan Kehormatan yang terdiri dari kurang-kurangnya 3 orang anggota dan harus berjumlah ganjil. Dalam kasus ini, majelis Dewan Kehormatan adalah Firdaus Basir Magister Hukum selaku Ketua Majelis, kemudian Dr. Andus Wahyudi L. Pangebean Magister Hukum, Wismar Haryanto Magister Hukum, Rahmat Jaini Magister Hukum, dan Ardian Faridi Magister Hukum. Setelah majelis melakukan pertimbangan, berdasarkan pemeriksaan akan dilakukan pembacaan putusan. Dalam tingkat pertama, majelis Dewan Kehormatan memutuskan teradu dinyatakan telah terbukti melanggar kode etik, dan teradu diberikan sanksi diberhentikan jabatan profesi advokat selama 1 tahun, yaitu tidak boleh menangani perkara atau konsultan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Karena teradu dalam hal ini Muslim Amir tidak puas dengan hasil putusan pada tingkat pertama, maka teradu mengajukan banding kepada DKP, Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding selambat-lambatnya 21 hari sejak penerimaan memori banding. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat. Setelah proses persidangan, pemeriksaan, dan pertimbangan dari Majelis Dewan Kehormatan Pusat Peradi, diputuskan bahwa teradu dalam hal ini Muslim Amir terbukti melanggar pasal 3 huruf D dan pasal 5 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian menghukum teradu dengan sanksi teguran tertulis dan membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan kasus yang saya jelaskan dalam video ini, menurut saya bahwa benar Muslim Amir telah melakukan pelanggaran kode etik dan prinsip serta kode etik yang dilanggar merupakan bagian dari pelanggaran hubungan antar teman sejawat advokat, yaitu di mana Muslim Amir merampas hak-hak dari Yudik Risman. Perampasan kepentingan ini dapat dilihat dari kejanggalan surat pemutusan kuasa secara sepihak dari pihak keluarga korban kepada Yudik Risman. Surat perdamaian antara kedua belah pihak mendahului surat pemutusan kontrak. Berarti surat perdamaian ini masih dalam perwakilan Yudik Risman selaku advokat dan kuasa hukum dari keluarga korban. Namun, pihak Yudik Risman tidak mengetahui adanya perdamaian dan pihak dari Muslim Amir tidak ada memberitahukan ataupun menginformasikan hal tersebut kepada Yudik Risman. Tindakan dan perbuatan ini dinilai tidak menghargai teman sejawat advokat. Maka dari itu, menurut saya memang benar bahwa Muslim Amir ini melakukan pelanggaran kode etik, yaitu hubungan antar sejawat advokat, teman sejawat advokat. Tindakan Muslim Amir ini dinilai tidak memiliki rasa solidaritas antar teman sejawat advokat dan juga tidak memiliki sikap menghormati, tidak menghargai, dan tidak mempercayai. Proses persidangan dalam kasus ini telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Kode Etik Advokat Indonesia, di mana dimulai dengan adanya surat pengaduan, kemudian jawaban dari teradu, kemudian persidangan, pemanggilan, proses persidangan, pemeriksaan, para pihak, bukti, saksi, dan kemudian putusan. Dan selanjutnya apabila tidak puas dengan hasil dari tingkat pertama, dapat diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat Peradi. Kemudian selanjutnya dilihat sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada teradu, menurut saya telah sesuai, dikarenakan melihat lagi dari unsur meringankan dalam pertimbangan majelis, di mana teradu merupakan advokat yang baru menjabat 5 tahun, dan kasus ini merupakan kasus pelanggaran kode etik pertamanya. Maka sanksi teguran tertulis dan sanksi pembayaran biaya perkara menurut saya sesuai, karena dapat dibina kembali teradu.